Iya Win, gue mau ngomong nanya Binus nih. Lu dulu kan sempat di Malang dulu, terus kenapa lu tiba-tiba masuk ke Binus Win? Karena waktu itu disuruh masuk ke dokteran, cuman gue tuh nggak mau, nggak terpanggil lah istilahnya, nggak terpanggil. Dan dari SMA tuh gue tuh benci sama yang namanya hafalan. Sampai nilai biologi gue tuh pernah Apa namanya? Namanya apa? dapat Hafalan. nilai hafalan. Oh hafalan, oh, iya. Nah, sampai biologi gue juga tuh nilainya bias di bawah rata-rata lah, 6 7 6 7. Bukannya bermaksud nyombong, gue itu dulu di SMA tuh IPA-nya itu IPA unggulan lah, kelas unggulan. Jadi kalau untuk angka 6 dan 7 itu rendah lah, masuk Waduh. rendah. Ya, sampai dimarahin sama guru. Nah Hmm. emang gue gak suka yang namanya hafalan. Nah dipaksa, tapi akhirnya jalan tengahnya, bukan jalan tengah, mas, akhirnya orang tua pun melunak, ya udah mau ngambil apa, mau ngambil IT. Nah masuk binus kenapa? Itu karena sepupu gue ada yang orang IT juga, jago IT-nya IT, tapi dia di Trisakti dulu kuliah. Itu pinter, tapi dia nyaranin masuk binus aja, masuk binus. Ya udah karena dia orang pinter, dia juga orang IT, ya udah orang tua dengerin, ya udah masuk binus. Ya udah tuh, ya udah gue masuk binus, terus ya udah masuk IT. Tapi sebenarnya nggak kaget sih sama IT ini, karena dulu di SMA itu juga gue kena yang namanya programming. Di SMA tuh makainya itu dulu Pascal, pakai Turbo Pascal. Cuman ya Ya. programming sederhana ya, paling misalnya luas lingkaran, Ya, luas kayak rumus segitiga, matematika. paling ya rumus matematika sederhana banget, logik. Cuman yang menarik dari situ aja udah menarik, karena gue tuh orangnya juga sistematis lah, cara berpikirnya sistematis, teratur lah. Jadi saran juga sih buat orang kalau mau ngambil IT, ya harus pastiin dulu nih, berkaca dulu kita orangnya sistematis nggak, maksudnya teratur nggak mikirnya, maksudnya kenapa ini harus ke sini, habis ini harus ke sini, habis ini harus ke sini, kan algo gitu ya. Misalnya Ya. algo menghabiskan nasi, ya berarti ambil piring, step pertama ambil piring, baru Hmm. taruh nasi, habis itu do while nasi masih ada, do while nyuap, ya N-nya itu pas habis nasi, ya udah selesai algonya. Nah kalau kita Hmm. mikir yang hal-hal kecil kayak gitu sistematis, ya berarti cocok masuk IT. Tapi kalau udah mikirnya serampangan, suka mikirnya lompat-lompat, dari sini udah ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini, itu kayaknya susah sih masuk di IT, bakal kelimpungan lah Logiknya di kacau ya. IT. Iya, sistematisnya tuh nggak dapet. Hmm. 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 Kalau kuliah itu juga kan, kita tuh pas nulis karya ilmiah itu, nulis skripsi itu kan dipaksa sistematis tuh. Ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dibikin kayak gitu? Karena memang kenapa bukan bab 1 itu landasan teori. Kenapa bab 4 baru pembahasan, ya karena itu ada sistemnya gitu. Itu sistematis. Pertama ya mikir latar belakang Hmm. apa mau penelitiannya itu. Habis itu bab 2 landasan teori kita tuh apa sih di penelitian ini mau kita pakai. Nah, kenapa bab itu metodologi penelitian, gimana metodologi penelitian yang akan kita pakai dengan latar belakang dan landasan teori di bab 2. Ya udah baru tuh masuk di pembahasan bab 4, baru kesimpulan bab 5. Itu sebenarnya kan kita dipaksa juga buat sistematis, berpikir secara sistematis. Cuman kalau IT itu bener-bener sistematis sih menurut gue. Itu sistematisnya lah untuk kuliah IT itu. Jadi itu sih mungkin Hmm. orang-orang yang mau ngambil IT, ya pastiin lah jangan sampai salah jurusan. Untungnya gue nggak salah jurusan banget sih. Ya walaupun sekarang mungkin kalau bisa dipilih ulang waktu, mungkin gue bakal lebih milih ngambil finance sih, keuangan ekonomi. Tapi nggak nyesel juga sih kalau nggak masuk binus, ntar nggak ketemu kalian. Asik. Wah, endingnya sweet banget. Tapi kan apa, motonya anak-anak salam itu apa, buat gue, siapa dulu yang ciptain ya, buat gue binus itu kalian, men, Apa siapa yang ya? ciptain?
Lupa gue ini. Adi bro, itu Adi ya. Adi ya? Iya, iya. Kalau nggak Adi, Adi kayaknya, buat gua binus itu kalian kayaknya Adi. iya. Adi, Gua Adi. lupa. Lu bukan sih, Di? Mahajaya bijaksana. Iya, itu slogannya buat gue binus tuh kali. Ya pokoknya kalau nggak Adi itu Rigel sih. Gua Rigel, lupa. iya. Kalau nggak Adi, Rigel. Pokoknya antara dua orang. Rigel itu. mungkin Rigel. Gua Tapi lupa. ada benernya juga. Iya, ada benernya juga lah. Ya Win, jadi Win, ya menurut lu apa sesuai ekspektasi lu nggak sih binus itu kayak sistematis atau IT-nya Ya, terstruktur kayak gitu-gitu? kalau secara perkuliahannya iya. Nah, di sini nih mulai penyimpangannya. Sebenarnya di pekerjaan Apa tuh? sih yang gua nggak cocoknya. Nggak cocoknya kenapa? Jadi gua kan tuh waktu itu ujian skripsi, nggak berapa lama itu kebetulan lagi ada job fair. Mandres ikut job fairnya. Duluan tuh gue keterima kerja. Kalau nggak salah cuman nganggur nggak sampai sebulan kalau nggak salah gue sama Andreas tuh nganggur. Pokoknya sebulan lah, katakan sebulan nganggur langsung kerja tuh gue sama Andreas. Gue kerja di perusahaan software developer gitu. Perusahaan software developer itu ngembangin aplikasi. Waktu itu projectnya itu ada yang namanya credit rating system. Jadi yaitu untuk ngefiltering aplikasi permohonan kredit gitu loh. Jadi dia ngeluarin scoring, misalnya dari parameter input ini, orang ini kredit ratingnya A, B, C, D gitu loh. Nah itu sistemnya ngeluarin itu. Nah gue mikir menarik juga nih kayaknya keuangan luas nih, maksudnya nggak sebatas cuman kode-kode aja. Akhirnya waktu itu gue berubah haluan, pindah ke banking, ke bank swasta lah. Itu, nah di banking ini gue 2 tahun ya, kalau nggak sampai 2 tahun, makin penasaran dengan yang namanya keuangan. Akhirnya gue ngambil S2 di keuangan, nah baru terjawab sekarang nih, baru puas lah sekarang dengan job desk-nya, dengan pokoknya dengan segalanya lah, maksudnya apa yang bisa diaplikasikan itu real, terus makin banyak nggak taunya lah. Jadi emang benar itu makin kita tahu makin nggak tahu malah. Nah kalau di finance ini itu makin 2 tahun justru semakin nggak tahu sih gue sebenarnya. Jadi masih banyak sebenarnya yang nggak gue tahu. Nah di finance itu bisa gue temuin. Di IT nggak entah karena apa, mungkin karena terlalu cepat juga gue ngambil keputusan, waktu itu gue nggak nemu kepuasan itu sih. Jadi itu makanya kenapa juga gue sekarang kerja juga lebih ke manajemen keuangan, finance itu. Oh gitu. Tapi berarti di perkuliahannya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kan gue pun niat ngambilnya SE yang malah sebenarnya itu cukup banyak dihindari orang lah. Cukup banyak dihindari orang. Iya. Anak binus itu kalau nggak SE, AI itu dihindarin tuh sama anak binus karena momok dari coding gitu loh. Pada ngindarin. Hindarin pasti itu. Gue dulu SE pilihan nomor 2 gue tuh padahal. Nah, ya benar. Ingat lu waktu itu lu milih, gue kalau nggak AI SE win. Oh ya udah. Tapi ya itu. Iya. Cuman kan jadi ke AI ya udah. Kalau terlalu ribet sih menurut gue. Tapi sebenarnya kalau IT itu yang paling kerennya menurut gue AI. Itu nggak ada lawan. Maksudnya gimana ya? Kalau coding itu kita bisa dapat dari tempat lain itu banyak sumbernya. Tapi kalau AI itu spesial sih. Neural network, computer vision itu cuman bisa didapat di kuliah sih menurut gue ya. Itu benar-benar keren. Iya, itu. Computer vision, neural network itu kayaknya nggak entah gue yang jarang explore, tapi kayaknya nggak ada deh kursus-kursus singkat neural network. Tapi kalau kursus object oriented programming atau apa itu banyak. Tapi kalau computer vision apalagi itu nggak bisa coy singkat gitu belajarnya. Jadi benar-benar sih kalau emang keren itu menurut gua ya itu AI. Cuman otak gua nggak nyampe, nggak sepintar Will ya. Wah, enggak lah. Gitu. Ya itu alasan gua sih. Bener itu alasan gua. Soalnya gua mikir kalau
AI itu lebih susah untuk otodidak, apalagi basicnya Iya. sangat amat penting menurut gue basic AI itu. Terus yang di luar AI itu bisa otodidak dari internet. Dulu ya gue mikirnya Iya. kayak gitu. Iya, berarti tapi mungkin gak sih Win kalau gue asumsikan kayak gini, menurut gue IT di Indo itu masih kurang dihargain. Orang mikir IT itu kayak support level 6-nya Dota atau enggak? Which is nggak ada support level 6 kan? Dota itu level 5 kan? Iya, 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 iya. maksudnya kayak kayak kurang dihargai. Orang mikir IT itu cuma sekedar lu Cuma restart benerin komputer doang. WiFi, restart Nah, restart iya. ini. Nah itu, jadi nggak ada drive-nya gitu loh buat lulusan IT ini. Kayak gua kok kayak mikir nggak. Tempat kerja sih, maksudnya kalau kita kerjanya yang bisnis yang di bidang IT, menurut gue itu sangat dihargai. Ya, Kalau misalnya di bisnis di tempat konstruksi, jadi support, bahkan apa-apa vendor. Jadi bahkan orang IT di dalam itu mungkin nggak sejago orang-orang IT di tempat Iya, lain lah. Karena betul. bukan core bisnisnya. Bener. mm, mm, mm. Itu sih menurut gua. Ya, Vendor, emang vendor. ya. Main vendor. Tapi Ya, tapi kan, ya. Tapi kan sekarang kan emang ini kan. Tapi kan sekarang kan emang dunia udah digital kan. Startup banyak di mana-mana kan. Dulu zaman kita binus lulusannya ribuan. Berarti banyak yang apply IT gitu loh. Sedangkan lowongan kerja yang benar perusahaan IT apa ya terpandang juga nggak nggak gitu sebanyak banyak sekarang, kan. ya, Belum nggak banyak. sebanyak Pilihannya nggak sekarang. banyak. Iya, Pilihannya nggak banyak. iya, Sedangkan benar, kandidatnya benar. banyak. Mm-mm. Ya benar sih. Kalau ya Iya kalau diasumsikan. Iya. kalau untuk sekarang ya masih udah lebih terbuka lah peluang untuk IT itu semakin dihargai. Kalau untuk sekarang ya berarti kita lulus 2013 ya. Dalam 13. tempo 7 tahun aja Iya. perusahaan apa. Kalau sekarang udah banyak banget pilihan startup, udah berapa banyak tuh startup. Tinggal kitanya aja mau nyoba atau Iya. enggak, skill atau enggak gitu sih. Cuman 7 tahun loh. Oh. Menurut lu dari waktu itu ya gua sama Adi sama Edwin ini punya satu kemiripan. Kita ini sebenarnya pernah lama di luar Jakarta. Terus kita ke Jakarta Jabodetabek lah ngomongnya. Kayak Adi itu sebenarnya dari Papua ke Jakarta. Terus gue juga dulu dari Pontianak sebenarnya ke ini ke Bogor. Bogor. Terus Edwin juga Samarinda, Malang ke Jakarta. Menurut lu ada kendala nggak sih Win buat lu Win? Kendala ya. Kendala kendala enggak sih Contohnya kayaknya. bahasa lah. Kalau bahasa juga enggak, karena di Samarinda pun menggunakan bahasa Indonesia yang umum gitu loh, enggak kayak Jawa misalnya yang ngomongnya Jawa, terus ngomong di sini jadi kadang bingung gitu. Enggak gitu sih. Kalau di Samarinda tuh yang ngomong bahasa Indonesia biasa sih, ngomong bahasa Indonesia. Jadi enggak ada kendala juga. Terus kalau pergaulan, mungkin kalau gua salah pergaulan nggak sama anak salam, kaget sih kendala. Cuman kan ini untungnya bergaul dengan orang yang benar ya, nggak ada kendala sih Iya, iya. gitu. Tapi gue inget dulu Edwin ini sempat tersulut, bro. Kok nggak salah gue Michael yang menyulut Edwin nih. Jadi, Gara-gara apa nih? tahu nggak di Enggak. perkara istilah. Jadi bahasa yang baku, bahasa yang benar itu kelahi. Orang Jakarta tuh ngomongnya ribut. Oh. Edwin ngomong kelahi sama si Michael ketawa-ketawa. Apa itu kelahi? Kelahi gitu. Si Edwin tersulut. Apa ribut mah pakai mulut, ayo ribut gitu loh. Itu gua ngakak sih. Iya. Kalau si Mike itu ngecenginnya tuh lucu loh. Gimana ya? Si Michael tuh bahasanya Betawi banget sih si Michael tuh. Itu Betawi banget. Separapat. Mike berapa? Seperapat itu. Ya sama Edwin juga dulu sempat apa ya? Dulu pas awal-awal datang tuh dia suka ngomongnya pakai anu. Cuman
nggak Oh iya. nggak tahu sih, gue nggak gitu komplain kayaknya. Cuman gue bingung, Edwin nih kayak kayak nge gue mau ngomong punish tapi bukan punish sih, kayak gimana ya, dia tiap kali ngomong anu tuh dia salah sendiri gitu. Aduh, kenapa lagi gue ngomong anu, aduh anu lagi, dia sering gitu dulu, Akhirnya hilang ya. Ya, akhirnya hilang. sama lah kayak gagapnya Mac, akhirnya Mac hilang gagapnya. Wah. Wah. Ya tapi dulu gue kalau cerita dari Pontianak pindah ke Bogor lumayan juga sih. Kayak dulu kan gue nggak pakai aku kamu, malah dulu gue pakai kame sama kau. Kame itu buat gue, Oh. kau tuh buat kamu gitu kan. Oh, Pontianak gitu ya bahasa. Iya, dan pertama gue masuk SMP tuh langsung pindah Bogor tuh langsung SMP kan, langsung masuk. Yang ngomong sama teman-teman tuh ngomongnya pakai kame kau. Itu satu sekolah kayaknya ngeliatin gue, tau gak? Kame itu apa? Kame itu apa? Kame Kamehameha, gitu kan. ya. Iya. Terus ya gitulah kalau menurut gue bahasa. Cuman ya dulu gue nggak merasa kayak dicengin sih. Ya tapi perlu adjustment kayaknya kalau bahasa. Nah, Diceng-cengin gitu. kalau sekarang Ah, malah gue nge-adjust lagi nih di kerjaan. Kan di tempat gue tuh kenapa nih? kan itu orang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, Universitas Geng Motor dan sekitarnya, itulah alumni-alumninya kan. Jadi itu nggak ada di Iya. itu nggak ada, gua lu tuh nggak ada. Jadi sekarang gua tuh ngomongnya tuh aku kamu, aku sampean, aku mah, gitu, jenengan. Ya terpaksa jadi keikut gitu loh, karena kebanyakan yang dari Oh Jawa gitu. Tengah, Jawa Timur, nggak ada yang pakai gua lu di tempat gua tuh. Iya, jadi pakainya aku kamu, jenengan, sampean, gitu gitulah. Jawa banget tuh. Iya, kalau Sama. jenengan Jawa Tengah kan, kalau kalau Jawa Timur biasanya ngomongnya sampean, kon gitu. Gitu. Ya, jadi udah nggak, gue juga sekarang kebanyakan aku kamu sih kalau di kantor. Ya yang sebenarnya yang banyak ngajarin gue tentang Jawa, bahasa Jawa, sedikit budaya Jawa nih orang Batak satu ini. Agak Malah. ironis ya, orang Batak ngajarin gue Jawa ya. Makiannya. Makian, terus si Edwin dulu juga introduce gue ini Suro sama Boyo, kasih lihat gue gitu-gitu. Ada satu YouTube yang ya? gue inget sampai sekarang. Ya, yang gue inget sampai sekarang tuh kayak si Suro di Jakarta, nelpon si Boyo. Oh, iya. Gua di Jakarta nih, gua di Jakarta. Si Boyo bilang, gua siapa? Gua Teli kah? Kayak gitu. Itu Edwin, Oh, gue ingat. yang introduce gua. Ingat. Pernah ya. Iya. Iya. Tuh. Ya gitulah. Di kalau lu gimana di? Pas lu pindah dari Papua di? Gue pindah itu gue pernah mengalami krisis identitas. Jadi gue sebelum ke BINUS kan gue ada ke kampus lain kan, Plat Merah. Iya. Tahu yang di daerah Jakarta Timur di Otistas. Iya. Itu dekat tempat kerja gue nih. Masa? Oh. Iya, sering lewat. Kan nembus coy belakangnya. Oh. Ya. Nah di situ tuh kan gue ketemu orang Padang, orang Aceh, gue sendiri dari Jayapura. Tuh pernah logat gue tuh gue lupa logat sendiri. Pengen bisa bahasa lu gue, maksudnya pengen bisa menyesuaikan dengan orang. Terus ada orang Jawa juga, ada orang mana. Itu sampai temen gue yang sama-sama dari Jayapura ngomongnya gini, Edi kok gue bicara biasa saja. Itu sampai saya tidak mengerti kok bicara apa. Jadi sampai gue ngomong tuh pada nggak ada yang paham karena logat gue bener-bener Nyampur. krisis identitas bener. Akhirnya gue introspeksi diri, muhasabah, akhirnya ya itu udah gue ngomong bahasa Papua aja biasa. Lama-lama ya jadi sendiri. Yang lain malah menyesuaikan. Nah gue fasih bahasa Jakarta tuh ya sama lulu pada dimasuk BINUS. Sebenarnya kan sama. Kan nggak terlalu, kalian tuh bahasanya nggak terlalu kayak kagak bego. Kagak nggak gitu-gitu banget kan. Mac. Ya satu doang. Mac juga kayak gitu. Influencer yang kayak gitu kan satu doang. Lagian Mac nggak terlalu gitulah. Kadang kan agak terbata-bata juga. Makanya jadi ya gitulah.
Iya, Iya, itu sama benar kayak sih. dulu Edwin juga pernah cerita. Edwin juga pernah cerita kakaknya ya kalau nggak salah ya. Kakaknya pindah dari Medan ke Samarinda ya. Jadi kalau orang Batak itu pakai E atau pakai E gitu. Lu ingat gak Win? Lu pernah cerita ke gue ini. Ini yang mana sih? Terus coba-coba lanjut. Kalau Medan itu pakai E atau pakai E Win? Tergantung sih, tahu kalau yang dari kampung-kampung gitu jadinya gitu. Kayak tengok gitu. Betul itu. Iya, Oh iya, iya, kayak iya. gitu-gitu. Terus pelajaran apa gitu, maju ke depan disuruh baca semuanya diganti E. Sampai yang Oh, harusnya itu E itu tetap Andreas. E. Bukan, justru Oh itu Andreas ya? menyesuaikan. Andreas menyesuaikan. Andreas itu dulu dari mana ya? Lupa. Terus dia disuruh membaca kan. Karena takut salah, Di dia baca semua. merahan. Harusnya kan kemerah-merahan memang kan. Cuma dia karena takut Oh salah, dia iya. merah-merahan. Iya, itu karena takut salah semuanya dibikin E Emang gitu. Andre lahirnya di mana tuh? Lupa gue. Andreas itu dulu sebelum di Sukabumi di mana ya? Sibolga, Sibolga ya Sibolga. Oh, jadi dia Ntar gede. pastiin ke orangnya. Oh gitu. Oh gitu. Oh Ya boleh gitu. boleh. Nah, Oh Andreas. Gue salah. Gue ingetnya. Andreas. Gue inget. Gue Nah, kiranya kakak luin. Gue salah sana. di situ dia kebingungan, krisis identitas, dia disuruh membaca, ya. Takut salah kemerah-merahan. Itulah, pinter tanya Semuanya dibikin orangnya. E. Iya, padahal ya Iya. bener kan Iya kemerah-merahan. iya. Gue pernah ngerasain itu 2 kali, Will. Gue dulu kan lahiran Terus? Jawa. Terus gue kan kelas 4 SD gue ke Sorong. Nah, itu juga gue dari bahasa, kalau di Sorong kan termasuknya plural banget kan, ada orang Ambonnya, orang Papua, ya macam-macam lah, orang Batak juga ada. Nah, gue Jawanya Jawa kampung lah, dari desa kecil di Yogyakarta kan, Bil. Oh, Iya iya iya. nah Bisa itu dengar nggak? bener-bener gue Halo? ngomong tuh ini banget, orang tuh kayak ketawa gitu loh. Gimana sih lu, kayak mungkin kayak sekarang nonton Ya, nonton apa sih kalau di TV ada orang Jawa ngomong yang lucu-lucu, mungkin orang mikirnya gitu. medok nih, medok Iya, nih. mendok banget gitu. Oh. Tapi ada, gue inget banget tuh dulu pelajaran sejarah, baca nama raja. Raja-raja Jawa kan banyak ya. Nggak ada raja yang lain-lain. Itu yang bisa baca nama raja bener gua doang tuh satu kelas, yang lain ya E-nya kayak Edwin tadi. Oh gitu. Ya. Tapi bukan, kalau di Papua tuh bukan ini ya dia. Bukan apa? Bukan orang Jawa tuh termasuk keren ya buat orang-orang Papua di situ ya. Kalau di sana tuh gini, orang Jawa tuh ya orang Jawa pasti lu dipanggilnya Mas sama Mbak. Kalau sama orang di luar Jawa ya. Jadi untuk menekankan bahwa lu orang Jawa tuh pasti mereka panggilnya Mas. Meskipun lu lahiran sono, Mas. Gitu. Oh. Oh ya, kadang bingungnya di situ. Oh gitu. Di situ bingungnya gue kan apa ya? Kadang orang Jakarta ini bingung kalau dipanggil Mas, Mbak itu kayak ada yang tersinggung. Padahal kalau di Jawa itu Mas, Mbak itu ya untuk biasa, panggilan lebih biasa. muda pun kita panggil Mas gitu loh. Bapak manggil ke anaknya tuh, kamu tuh loh Mas, gini itu biasa. Bahkan kita ke orang yang sepantaran lah, kalau udah agak tua kan kita panggilnya Pak. Ya salah sopan lah. Kita panggilnya tuh Mas, iya. Jadi itu sapaan biasa lah di Jawa. Nah, sama orang Jakarta tuh mungkin dikira apa sih Mas. Emang gue jual somai apa atau ya, apa gitu. Betul. Kalau di Jakarta Nah, tuh kadang gue bingungnya, awal-awal bingungnya gitu, apa sih nih orang-orang ini kok protes gitu loh. Ya gitu sih. ya Bingung. konotasinya kalau di Jakarta kayak kalau itu belum tahu, gue baru. Iya, bener deh. Iya, konotasi negatif. Iya, kalau ini gue baru tahu dari kalian sih. Gue selama ini nggak pernah mikir itu. Gue baru tahu dari kalian. Iya juga sih. Tapi kalau kayak Mac dipanggil Mas, kayaknya kita bingung deh. Nah, iya, kadang justru Wah, di Medan Mas. beda lagi. Di Medan beda lagi, coy. Kalau kita manggil Mas, Mbak itu nggak ada yang noleh. Manggilnya tuh
Kak sama Bang semua kalau di Medan. Oh, biar Jawa Karena juga kita dipanggilnya gitu. Iya, manggilnya iya di Medan itu mau orang apapun kita manggilnya Kak Bang, misalnya ke pinggir jalan gitu pinjem korek, Bang pinjem koreknya Bang. Jarang, cuman ya gue karena seringnya di daerah Jawa, di Jakarta, Pulau Jawa lah, Pulau Jawa itu seringnya juga kalau ke Medan kadang manggilnya Mas, misalnya ke pelayan restoran gitu, Mas ini ada nggak gitu. Kadang dia bingung, bingung. Iya Bang, maksudnya Bang gitu. Bingung coy, Itu serius. si abangnya krisis identitas. Iya, jadi kalau di Medan manggilnya biasa Bang atau cewek. Ya itu Memang kearifan lokal ya. iya budaya Indonesia lah. Tuh. Tapi kalau kayak Willy ini dipanggilnya apa? Oh, Wah, Berasa karena glosok. karena kan banyak keturunan Tapi- kalau di Medan. oh gitu. Oh di Ya. Medan dipanggil ko toh. Iya, pasti panggil kau ya. Oh, gue baru Pasti, tahu. pasti. Tapi kasih Medan makanannya luar biasa. Gue suka banget. Pemantang siantar juga tuh. Buset. Iya. Ya guys, thanks for watching. Thank you banget udah ngikutin kita. Dan thank you juga buat Edwin udah sharing kayak Thank you, bro, experience-nya dari kerjaan dari yang Sama-sama. kuliah IT. Terus dia dapat passion baru lagi kayak gitu. Kita dapat kayak insight dari Edwin Pencerahan. juga. Thank you banget Win udah mau diundang. Thank you juga Siap. buat sharingnya. Ya, nanti kapan-kapan kita undang lagi. Siap. Jangan kalau kalian suka ya semoga bermanfaat juga buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa like, share sama subscribe-nya ya. Ya gitu aja dari kita. Thank you. Udah gitu aja. Dadah. Thank you Win. Dadah.